Perkenalkan, nama saya Rinda Kristi, NPM 206-320-1064. Saya dari kelas 6A, Prodi Administrasi Publik dari Universitas Widyagama Mahkamah Samarinda. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang administrasi pembangunan, teori dan praktik. Yang pertama ada definisi administrasi. Administrasi sendiri adalah pelayanan kegiatan tata usaha kantor yang meliputi pelayanan pengetikan atau komputer, pelayanan surat menyurat, dan sebagainya. Selanjutnya, administrasi itu terbagi dalam dua pengertian. Yang pertama dalam pengertian sempit dan yang kedua dalam pengertian yang luas. Dan pertama, saya akan menjelaskan tentang administrasi dalam pengertian sempit dan menurut ahli. Dalam pengertian sempit sendiri, administrasi ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor atau office work, seperti penulisan, pengetikan surat menyurat, termasuk menggunakan komputer, pengagendaan, pengarsipan, dan pembukuan. Dan menurut ahli di sini, yaitu ada menurut Soewarno Handayaningrat 1988. Administrasi dalam arti sempit berasal dari kata administrasi, bahasa Belanda, yaitu kegiatan pencatatan, pembuatan surat, pembukuan ringan, pengetikan, pengagendaan, dan sebagainya, yang bersifat teknis ketatausahaan. Baik, selanjutnya yang kedua ada administrasi dalam pengertian luas dan menurut ahli. Menurut De Lianggi 1980, administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan dari kedua definisi tersebut, dari definisi pengertian sempit dan pengertian luas, dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pencatatan, pembuatan surat, pembukuan, dan pengarsipan surat, serta hal-hal yang dimaksud untuk menyediakan informasi, serta mempermudah memperoleh informasi yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya ada definisi pembangunan. Menurut Alexander 1994, pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pengertian pembangunan ditinjau dari berbagai segi. Secara sederhana, pembangunan sering dimaknai sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik, dan sebagai sebuah proses pembangunan dilaksanakan tidak secara instan. Ada proses yang berlaku melalui tahap formulasi sampai pada tahap evaluasi, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan hal-hal yang direncanakan dan memberikan manfaat kepada masyarakat, dan juga mengevaluasi kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Selanjutnya, ada definisi administrasi dan pembangunan. Definisi administrasi pembangunan menurut ahli sebagai berikut. Menurut Hiram S. Philip 1968, administrasi pembangunan adalah lebih baik daripada masa tradisional administrasi publik untuk menunjukkan kebutuhan terhadap suatu proses dinamis yang didesain secara khusus untuk mendapatkan syarat perubahan sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada fungsi administrasi pembangunan. Menurut Bintoro Tejokromijojo 1991, beberapa gambaran mengenai ruang lingkup fungsi sebagai berikut. Fungsi administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan dapat dibagi menjadi dua subfungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, formulasi kebijaksanaan negara atau pemerintah tidak hanya dilakukan dalam proses administrasi, tetapi juga dalam tingkat tertentu dalam proses politik. Kebijaksanaan dan program dirumuskan dalam suatu rencana pembangunan. Dan yang kedua ada pelaksanaan dari kebijaksanaan dan program tersebut dilakukan secara efektif. Untuk melakukannya, administrator memerlukan penyusunan instrumen-instrumen yang baik.
Baik, selanjutnya dari fungsi tersebut terdapat berbagai kegiatan seperti kegiatan administrasi pembangunan. Ada dua kegiatan administrasi pembangunan yang perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama, masalah kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan fungsi administrator sebagai unsur pembangunan. Dan yang kedua, pengendalian atau penelusuran yang baik dari administrasi fungsional, seperti perlembagaan dan dalam arti sempit, kepegawaian, pembiayaan, pembangunan, dan lain-lain sebagai sarana pencapaian tujuan kebijaksanaan dan program pembangunan. Selanjutnya ada fungsi dan peran pemerintah dalam pembangunan. Menurut Awaloidin 1997, beberapa fungsi pelaksanaan peranan pemerintah antara lain ada 3. Yang pertama, fungsi pengaturan. Yang kedua, kepemilikan usaha-usaha ekonomi atau sosial. Dan yang ketiga, penyelenggaraan berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi atau sosial. Berikutnya yaitu munculnya ilmu administrasi pembangunan. Di sini ada 2. Yang pertama, keberadaan administrasi pembangunan. Keberadaan administrasi pembangunan tidak terlepas dari asal atau sumber ilmu tersebut berasal. Administrasi pembangunan menjadi wacana publik sejak Perang Dunia usai. Selanjutnya yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, bidang politik, yaitu mempertahankan kelompok elit yang sepaham, memperluas lingkaran pengaruh, mencegah kelompok politik yang menjadi lawan negara tersebut, dan menjaga sikap politik negara yang diberikan bantuan. Yang kedua, bidang ekonomi, yaitu memperoleh timbal balik dengan mempermudah mendapatkan sumber mentah, menjadi bagian dari pasar internasional, bantuan utang menjaga kerjasama, dan adanya kebergantungan pada negara tersebut. Dan yang ketiga, bidang militer. Bidang militer yaitu negara berkembang dijadikan sasaran dalam penjualan senjata, pendidikan militer bagi perwira, dan pengiriman tenaga ahli oleh negara maju. Selanjutnya yang keempat yaitu bidang teknis, yaitu mengirimkan bantuan dalam bentuk fisik, membangun institusi pendidikan, dan mengirimkan pakar kepada negara yang membutuhkan. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi pembangunan. Yang pertama, administrasi negara, embrio administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan embrio administrasi negara, karena administrasi pembangunan berasal dari perkembangan ilmu administrasi negara. Awal perkembangan administrasi negara dimulai pada akhir abad ke-19, yang dipelopori oleh para penulis dan praktisi administrasi pemerintahan di Amerika Serikat. Selanjutnya yang kedua, perkembangan administrasi negara ke arah administrasi pembangunan. Perkembangan administrasi negara menitik beratkan pada 2 hal. Yang pertama, administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami perubahan, dari masyarakat tradisional agraris ke arah yang masyarakat maju dan mulai memperkembangkan industri. Yang kedua, perhatian pada masyarakat interrelasi antara hubungan antara administrasi sebagai ilmu dan administrasi sebagai praktik pada bidang-bidang kehidupan yang lain. Yang ketiga, ciri, perumusan, dan ruang lingkup administrasi pembangunan. Ada 2. Yang pertama, orientasi. Orientasi ditunjukkan pada usaha ke arah perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Dan yang kedua, pendekatan. Pendekatan administrasi pembangunan adalah perbaikan dan penyempurnaan administrasi, dikaitkan dengan aspek perkembangan pada bidang lain, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, administrasi bagi pembangunan nasional. Pembangunan nasional secara berkala. Pokok pembangunan nasional adalah suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu pada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik atau lebih diinginkan. Menurut Bintoro, Tejokro Amijojo 1984, secara historis, masyarakat dapat diklarifikasikan menjadi 3. Yang pertama, masyarakat yang masih bersifat tradisional. Yang kedua, masyarakat yang bersifat peralihan. Dan yang ketiga, masyarakat yang sudah bersifat maju.
Selanjutnya, ada perencanaan dan administrasi pembangunan. Proses perencanaan tidak berhenti pada penyusunan suatu rencana, tetapi dalam realisasi pelaksanaannya secara baik. Menurut Bintoro Tejokroamidjojo 1984, dimensi dalam perencanaan administrasi pembangunan yang operasional adalah: yang pertama, berorientasi untuk mencapai suatu tujuan; yang kedua, berorientasi pada pelaksanaannya; yang ketiga, pemilihan dari berbagai alternatif mengenai tujuan-tujuan yang lebih diinginkan serta perspektif waktu; dan yang keempat, perencanaan merupakan suatu kegiatan kontinu dari formulasi rencana dan pelaksanaannya. Selanjutnya, penyempurnaan administrasi untuk pelaksanaan pembangunan. Terdapat hambatan pokok terhadap kemampuan administrasi negara untuk mendukung tugas-tugas baru dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut Bintoro Tejokroamidjojo 1984, hal tersebut disebabkan birokrasi pemerintah sebagai produk lingkungannya masih terbelakang. Sekian materi administrasi pembangunan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.